Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap untayan syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrah dan iradahnya hingga pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini, hari Jumat pada bulan Zulhijjah. Di awal-awal Zulhijjah Allah masih menggugah hati kita, menggerakkan langkah hadir ke masjid yang mulia ini dalam rangka menjadikan salat Jumat beserta seluruh rangkaiannya sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tokoh sentral yang sering dibicarakan di dalam bulan Zulhijjah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antara keteladanan yang patut kita petik, yang patut kita ambil dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah perjalanannya dalam menanti kehadiran anak dalam keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah menikah sekian lama dengan Siti Sarah tidak dikaruniai anak, belum mendapatkan anak, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada suatu ketika istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam Sarah meminta kepada suaminya untuk menikah lagi. Harapannya adalah akan mendapatkan keturunan sebagai pewaris nantinya yang akan menjalankan kehidupan keluarga setelahnya.
atas inisiasi Siti Sarah, istrinya, berpoligamilah, menikahlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan seorang perempuan bernama Hajar. Kita sering menyebutnya dengan Siti Hajar. Setelah beberapa lama Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, lalu hamillah Siti Hajar, lahir seorang anak diberi nama Ismail alaihissalam. Usia Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah lebih daripada 85 tahun. Beberapa tahun kemudian, istrinya yang pertama Sarah juga mengandung seorang anak yang ketika lahir diberi nama Ishaq alaihissalam. Pada saat itu usia Nabiullah Ibrahim alaihissalam nyaris 100 tahun. Rupanya anak merupakan salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada orang tua. Keturunan merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada setiap keluarga. Harta karunia Allah, nikmat rezeki daripada Allah, bukan hanya sekedar sifatnya materi yang berupa uang, bukan hanya sesuatu yang sifatnya harta benda, bukan hanya sesuatu yang sifatnya materi, yang sifatnya finansial. Anak keturunan itu juga salah satu daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang tua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Tidak setiap pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Tidak setiap keluarga mendapatkan momongan dalam bahasa kita hari ini. Kadang mereka sudah berjuang, kadang mereka sudah berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah belum memberikannya. Begitu juga yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lama beliau menikah, tapi belum dikaruniai anak, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbagai ikhtiar, berbagai upaya, berbagai usaha dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan keturunan. Di antaranya adalah istrinya menginisiasi suaminya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk berpoligami. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan menanti kehadiran sebuah hati adalah bersedekah. Nabi Ibrahim termasuk golongan nabi yang kaya sekaligus dermawan. Kaya, dermawan. Jarang kita dapatkan dua aspek ini melekat pada satu orang. Kaya, dermawan, jarang. Atau dermawan tapi miskin. Kaya, dermawan, jarang kita menjumpainya. Kalau miskin, dermawan, banyak kita jumpainya. Kalau kaya, pelit, banyak pula kita jumpainya. Tapi kaya dan dermawan, langka barangnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya tapi dermawan. Sampai kedermawanannya ingin diuji oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dua malaikat untuk menguji kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rupanya memang kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak teruji. Luar biasa hebatnya. Sudah sangat teruji memang kedermawanannya. Sampai ketika malaikat datang dua orang yang sudah menyerupai manusia, diberikan hidangan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam seperti hidangan yang pernah diberikan kepada tamu-tamunya yang lainnya. Sampai para malaikat pada akhirnya mengakui bahwa bagaimana Ibrahim aku bisa memakan hidanganmu ini, sedangkan aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku ini adalah malaikat
yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kedermawananmu. Rupanya kedermawanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam luar biasa, sampai dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, "Hai malaikat, semua hartaku ini, ternak yang kumiliki, bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kuinfakkan, kusedekahkan, maka semuanya akan kusedekahkan. Bahkan hai malaikat, bukan hanya hartaku, bukan hanya ternakku. Kalau seandainya aku punya anak, lalu anak itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kusembelih, kukurbankan, maka anak itu pun akan kukurbankan." Janji daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hingga suatu ketika lahir anaknya Ismail, usianya sudah remaja, bermimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya untuk membayar nazarnya. Datang Nabi Allah Ibrahim sampai kepada anaknya Ismail, lalu mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka, fandur maza tara." Wahai anakku tercinta, semalam aku bermimpi menyembelihmu. Fandur maza tara, bagaimana pendapatmu? Ismail pun anak yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada kedua orang tuanya. Lalu dijawab oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam, "Ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakanlah perintah Allah itu. Sungguh engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar, sebagai orang-orang yang saleh, sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala." Sedekah itu menyebabkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan keberkahan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dikaruniai dua orang anak, Nabi Allah Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam, yang ketika beliau dewasa, keduanya diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan anak adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang populer termaktub dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 100, di sana nukilan bait indah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin." Ya Tuhan, berikan kepadaku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhan, berikan kepadaku anak yang saleh. Tiap saat, tiap waktu berdoa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam agar mendapatkan anak yang saleh. Begitu perjuangannya Nabi Allah Ibrahim menanti kehadiran si buah hati, menanti kehadiran keturunan. Ada kalanya kadang berbeda dengan kita. Allah memberikan nikmat keturunan kepada kita. Allah memberikan nikmat anak kepada kita. Kadang-kadang tak pernah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang anak yang naik rumah sabah dua, hantam pernah talakai ba Allah, ya Allah nabi anak kelon, ya Allah nabi keturunan kelon. Kadang-kadang hantam pernah talakai, tapi nikmatnya gebi li Allah Subhanahu wa taala. Wataka gebi nikmat anak, wataka gebi nikmat keturunan, lantas bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk golongan yang bersyukur, menjadikan anak itu sebagai anak yang saleh, berusaha sekuat tenaga menyiapkan sarana prasarana, memberikan pendidikan agama kepadanya, sehingga dia nanti menjadi anak yang saleh, bukan hanya sekadar aset di dunia, tapi juga akan menjadi asetnya nanti di akhirat. Rabbi habli minas salihin. Bahkan bukan hanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam juga termasuk nabi yang lama menikah, tapi belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dikaruniai keturunan, padahal menikahnya sudah relatif lama. Terus berdoa Nabi Allah Zakaria alaihissalam, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan, berikan kepadaku anak yang saleh. Ya Tuhan, berikan kepadaku anak yang baik. Ya Tuhan, berikan kepadaku anak yang taat.
Doa terus menerus diucapkan oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Karena doanya Allah mengabulkan doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam dengan menghantarkan hadirnya seorang anak si buah hati di dalam keluarganya bernama Yahya alaihissalam, yang nanti pada akhirnya menjadi Nabi Allah Yahya alaihissalam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak keluarga setelah lama menikah belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, pecah rumah tangganya. Beberapa penelitian menunjukkan bahawa ada pasangan keluarga ketika Allah belum menitipkan anak kepadanya, sudah bertahun-tahun menikah, runtuh rusak keluarganya. Saling menyalahkan di dalamnya sehingga disharmonis keluarganya. Tidak harmonis suami dengan istri, istri dengan suami, suami dengan orang tua, mertua dengan anak dan seterusnya. Tidak harmonis. Apa sebabnya? Karena Allah belum memberikan keturunan kepada mereka. Maka salah satu keteladanan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, uswah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai tokoh sentral yang selalu dibicarakan pada bulan Zulhijjah, yang kaitannya dengan kurban adalah bagaimana usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehingga diberikan anak yang saleh, Ismail dan Ishak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Ishak itu lahir Yakub, dari Yakub lahir Nabi Yusuf, terus sampai Nabi Allah Isa alaihi salam. Sedangkan dari keturunan Ismail sampai ke 40 lahirlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, nabi akhir zaman yang kita ikuti sampai kiamat nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun, anak yang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya sejak lama, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan Ismail kecil yang dikala remajanya begitu indah, begitu ganteng, begitu tampan, begitu sangat disayangi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi demi perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melakukan itu, menyembelih Ismail. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu tentang isi hati manusia sehingga Nabi Allah Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor kibas. Inilah di antara historis perintah kita berkurban. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, syariat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan anak yang diperintahkan untuk dikurbankan, tapi hewan ternak. Dengan banyak nikmat yang Allah berikan, anak Allah berikan kepada kita, Allah berikan harta, Allah berikan pekerjaan, Allah berikan gaji bulanan. Bahkan kita-kita yang pegawai negeri Allah berikan sertifikasi melalui pemberian pemerintah. Itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dumpu tena tengku motoah, rumah tena kadang motor tena, hana motor na Honda, hana Honda na pekerjaan, na lampuh, na profesi, na nafkah, na gaji, na pendapatan, bahkan na HP itu yang kadang-kalanya HP-nya kadang harga 2 juta. Rumah tanya kadang na harga 200 juta, na harga 500 juta. Motor kadang na 200 juta harga. Honda kitanya kadang na 10 juta harga. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita dari setahun nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita agar kita berkurban. Harganya hanya sekitar 2 juta. Harganya hanya sekitar 2.500.000. Lantas termasuk orang pelitkah kita atau termasuk kita orang dermawan yang mau berkurban atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kuberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Jamun galamna Honda, nyokana Honda. Awai galamna keluarga, nyokana keluarga. Awai galamna anu, nyokana anu. Awai galamna peng, nyokana peng. Gebi harta, gebi peng, gebi biaya udip. Pendapatan Nabi li Allah Subhanahu wa taala,
Allah hanya gelakai bagadanya dua. Fasalli li rabbika, salatlah dengan mengharap pahala daripada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban adalah salah satu ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali. Sebab letak urung wata pegang hai tungku nu kurban, hai tungku nu kurban. Wata tanyang hai tungku na kurban tonyau, hana kalau tuan engkau likut. Tuan yang kau likut, tonyau, tonuku. Ladom cik jamun itu hana kurban. Hana long kurban, kalau long kurban li ayah ku jamun. Ayah ke kurban jamun. Padahal dia punya kemampuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak kepadanya, tapi dia tidak mau berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, kalau seandainya kalian punya kemampuan wasi'ah, kalian punya kemampuan tapi kalian tidak berkurban, fala taqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat hari raya kami. Ancaman yang sangat besar dari banyak nikmat yang Allah berikan. Lantas pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang mau berkurban ataupun tidak? Khatib ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan keturunan. Ketika dapat keturunan malah diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan Ismail, anak yang paling disayangnya. Itu pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita bukan anak, hanya ternak dari sebagian kecil dari harta yang kita punya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau berkurban, karena kurban itu akan menyebabkan lahirnya keberkahan dan berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة